Untuk kalian yang masih terjerat pinjol dan masih belum bisa lepas dari pinjol, mungkin kalian bingung ya kalau menghadapi teror-teror dari DC yang gak manusiawi, menghina, intimidasi, dan mengancam. Terus kalian mau lapor OJK, mau lapor polisi, mau lapor kemana? Gini ya teman-teman, nih mungkin di antara kalian bertanya-tanya gimana sih caranya kalau kita ngelaporin para DC yang kurang ajar ke polisi, khususnya yang ngechat-chat ke HP kita. Ya kita diintimidasi, bahkan ada yang diancam dibunuh, keluarga kita dihina-hina. Nah itu gimana? Apakah bisa dilaporin? Oke, mungkin OJK bilang boleh laporin aja nggak apa-apa. Ada nih ke alamat email ini, ke kebantuannya dan sebagainya gitu. Mungkin kalian bisa googling lah ya. Terus apakah bisa OJK menindaklanjuti? Terus apakah setelah kita lapor kita akan aman dari teror DC? Kalau saya sih jawabnya percuma. Walaupun OJK bilang, polisi bilang, lapor aja. Setelah laporan dampaknya apa ke kita? Apa akan ditindaklanjuti? Nah, di sini saya akan bahas masalah pinjol yang legal dulu ya. Kalau yang ilegal udah pasti udah berantakan dah gitu. Penagihan yang ilegal atau yang legal itu sama aja sebenarnya. Sama gitu. Cuman kalau ilegal masalahnya sebar data lah ya gitu. Nah, faktanya setelah kalian lapor, apa dampaknya? Nggak ada kan? Mungkin dari ribuan orang yang lapor udah cuma diterima doang, cuma ditampung doang mau OJK. Nah, ini yang jadi keresahan para orang-orang yang gagal bayar. Mungkin kalian bilang kalau misalnya data kita disebarluaskan, ya udah tinggal lapor OJK aja. Ya mau gimana? Buktinya juga pinjolnya juga tetap ada aja. Nggak berarti kalau kalian lapor terus akhirnya besok pinjol ditutup, kan enggak. Terus gimana dong? Nah ini akan jadi ironi kita gitu, percuma akan lapor kemanapun gitu. Ya mungkin OJK akan bilang ya udah tenang aja, lapor aja, nanti juga akan diproses. Nunggu kapan? Jadi saran saya ya udah dimin aja. Ya udah kalau dengan kasus ini mau gimana lagi? Berarti kita yang lawan. Kita yang sabar-sabar aja deh buat hadapin ini. Nah di Indonesia ini biasanya hal yang biasa ya untuk masalah pelaporan ke pihak berwajib. Ini agak lemah maksudnya dan kurang ditindaki. Makanya saya tidak menyarankan. Kalau teman-teman mau lapor OJK silahkan, nggak apa-apa, lapor aja lapor. Kalian bisa kok googling kemana kalian harus lapor gitu, ada caranya. Dan bila pun kita lapor polisi pun sama aja kayaknya. Polisi kadang malas ngurusin hutang-hutang karena hutang itu masalah perdata ya. Dan nggak semua laporan kita polisi akan memprosesnya. Yang ada malah kita kalau ke polisi kadang polisinya agak kurang paham. Kita laporan malah kita yang disalahkan. Polisi akan bilang kamu sih punya utang nggak bayar, Pak, tapi kan saya dihina-hina pada DC gitu. Ya polisinya kan kita yang tetap disalahin gitu. Makanya kamu utang nggak bayar, makanya kamu dihina-hina kan sama DC, dimaki-maki karena kamu nggak bayar. Polisinya begitu, karena mereka juga agak kurang paham. Bukan dibela malah disalahkan. Nah kenapa polisi malas menindaklanjuti ini? Biasanya mereka akan kurang paham dan kita akan susah untuk melaporkan DC. DC ini dilaporin apa? Yang dilaporin nomornya. Nomor handphone DC kan nggak ada identitasnya, nggak ada identitas pelapor nih siapa orangnya, siapa, dan profilnya juga kadang di DC beda-beda, profilnya apa dan sebenarnya yang nagih itu siapa gitu. Ini kan jadi rahasia umum ya, karena sebenarnya DC yang tiap hari ngechat kita yang pakai profil orang Ambon atau orang serem itu bisa jadi itu sebenarnya cewek yang ngechat itu cewek biasanya, atau laki-laki biasa yang cuman lulusan SMA. Kata-kata yang mereka ketik itu sebenarnya kalimat-kalimat template gitu. Mereka ada supervisornya, mereka ada dimotivasi, ayo kamu harus menagih ini karena yang hutang tuh salah, kita yang bener. Ya begitulah namanya orang kerja. Jadi kesimpulannya, walaupun kita lapor ke OJK atau polisi, ya itu ya cuma hanya sekedar angin lalu aja lah gitu. Terus siapa yang bisa menghentikan ini? Ya kita sendiri. Caranya gimana? Ya caranya udah ganti nomor aja, kelar. Kalau kalian mau adu bacot silahkan adu bacot. Kalau kalian pengen ngeladenin silahkan. Terus pas kalian ngeladenin terus akhirnya bang ini udah nggak chatting lagi. Yang diurusin bukan kalian aja kali yang gagal bayar. Ada jutaan orang di Indonesia yang gagal bayar, bukan kalian aja. Mungkin kalau kalian balas terus kalian adu argumen. Sebenarnya DC juga bisa aja sih adu argumen, cuman kadang malas nih orangnya banyak cincong. Dia akan mencari orang-orang yang lemah biasanya. Iya pak, iya bang, saya akan balas. Ya saya akan bayar nanti. Ya begitu. Nah DC itu akan mengincar orang-orang yang lemah, orang-orang yang takut. Dari chattingannya pun ketahuan sebenarnya. Dan juga DC kadang malas buat nanggepin orang-orang yang tidak menanggapi chattingannya. Blokir aja makanya kalau lebih tenang mah gitu. Jadi kenapa polisi dan OJK kadang diem aja? Saya nggak tahu ya. Kenapa kita lapor OJK juga pinjol masih tetap aja. Bahkan ada situs di media konsumen kita nulis begini-begini, tetap biasa-biasa aja gitu. Pihak aplikasinya tetap aja ada gitu. Jadi kenapa? Ya udah tanya aja sama rumput yang bergoyang. Saya nggak tahu kenapa polisi begitu. Saya nggak tahu juga kenapa OJK ya begitu gitu.
Walaupun sebenarnya ada kolom buat pengaduan ya di OJK itu sendiri, tapi kayaknya ya hanya formalitas belaka. Oke, kesimpulannya kalian tetap tenang ya, hadapi aja semua masalah dan risikonya. Ketakutan itu kalian yang ciptakan, dan masalah ini kalian yang mulai. Maka itulah, ayo bangkit, lupain deh drama-drama hidup kalian yang kalian ciptakan. Ketakutan semuanya itu berasal dari pikiran kita sendiri. Kalau kalian masih nanya, bang di sini datang enggak, bang di sini datang, yang saya jawab itu data-data parsial, yang data-data dari teman yang mungkin di sini ada gitu. Oke, itu saja teman-teman. Kalian gak usah takut dengan ancaman-ancaman DC. Kalau ada ya udah blokir aja. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Saya selalu ya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.